wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan masih semangat dalam pembelajaran daring ya. Serta jangan lupa kalian harus selalu berdoa ya, agar pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melaksanakan atau melakukan pembelajaran secara normal kembali ya. Nah, untuk pertemuan kali ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Bu Egi akan menjelaskan mengenai penulisan iklan. Ya, jadi di dalam penulisan iklan itu nanti yang pertama itu ada langkah-langkah menulis iklan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara atau yang dimaksud menyunting iklan anak-anak hebat. Nah, untuk materi yang pertama, Bu Egi akan menjelaskan tentang langkah-langkah menulis iklan. Jadi di dalam menulis iklan itu, kita harus mengamati atau memperhatikan beberapa hal. Ya, dimulai dari yang pertama. Nih, mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yakni berfokus pada kepentingan atau masalah yang mereka hadapi. Ya, misalnya, jika kamu bermaksud jual obat jerawat, gunakan pernyataan sebagai berikut. Wajah Anda berjerawat. Jika akan menjual produk pelangsing, pernyataan pendahuluannya bisa seperti berikut. Anda ingin menurunkan berat badan? Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa di sebuah iklan kita harus mulai dengan pernyataan yang menarik sehingga si pembaca atau yang melihat iklan tersebut tertarik dan bertanya-tanya, kemudian ingin ada hasrat untuk membeli produk tersebut atau jasa tersebut anak-anak hebat. Kemudian yaitu hal yang kedua, yaitu menawarkan solusi. Ya, jadi tadi Bu Egi sudah memberikan contoh pernyataan atau ada pertanyaan mengenai produk atau jasa. Kemudian yang kedua itu menawarkan solusi. Setelah pertanyaan, sekarang solusinya. Misalnya ya ini anak hebat, misalnya untuk masalah jerawat, kamu dapat mengajukan kalimat tawaran sebagai berikut. Ramuan jamu cantik mengurangi dan lenyapkan jerawat dalam waktu 30 hari dan Anda kembali tampil cantik. Nah, itu kan memberikan solusi bahwa jika menggunakan ramuan jamu cantik, maka kita akan jerawat yang kita miliki itu akan hilang ya, dan kita akan kembali cantik lagi. Kemudian yang kedua nih, contoh yang kedua tentang menawarkan solusi itu ada untuk masalah berat badan, kamu dapat memberikan solusi seperti berikut. Penyembuhan non-diet cara baru ini bergantung pada pikiran Anda, bukan oleh makanan yang Anda makan. Pikiran dapat menurunkan bobot Anda dengan cepat. Nah, itu kan juga sebuah solusi dari bagaimana caranya untuk menurunkan berat badan tanpa diet. Ya, jadi itu dua contoh dari menawarkan solusi. Nah, setelah menawarkan solusi, maka iklan tersebut juga harus bermuat sebagai berikut, menunjukkan bukti. Ya, jadi tidak hanya menawarkan solusi saja, tetapi si iklan tersebut itu harus ada buktinya. Jadi bukan hanya janji-janji, bukan hanya omong kosong, tetapi menunjukkan bukti-bukti. Ya, contohnya, yang pertama, jerawat Anda sembuh dalam 30 hari atau uang kembali. Ya, ada 11.500 orang yang wajahnya kembali putih berseri setelah menggunakan produk kami ini. Ya, jadi ada garansinya kalau misal menggunakan produk tersebut. Kemudian yang kedua, riset memperlihatkan bahwa berat badan orang-orang turun sekitar 13 kilo setelah menggunakan metode baru ini. Ya, metodenya yang tadi, menggunakan pikiran, bukan diet. Ya, kemudian yang ketiga, yaitu mengajukan harga. Bagian terakhir adalah mengajukan harga yang kamu inginkan. Contohnya, yang pertama, jika Anda ingin merawat wajahnya, Anda sekarang menggunakan ramuan istimewa kamu dengan harga bla 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 bla. Ya, jadi agar si pembaca atau yang melihat iklan tersebut ingin tertarik karena yang pertama harganya murah, lebih murah daripada yang lain, harganya terjangkau. Pasti itu akan mendukung si pembeli atau si pengguna jasa tersebut. Ya, jadi kalian bisa lihat lagi atau kalian cermati lagi yang ada di samping Bu Egi ini penjelasan tentang ketiga hal yang harus dicermati dalam membuat kalimat, yaitu menunjukkan bukti.
Nah, tadi Bu Egi sudah menjelaskan apa saja hal yang harus dicermati dalam menulis iklan. Ya, setelah itu Bu Egi akan menjelaskan tentang penyuntingan iklan. Ya, jadi di dalam menyunting iklan atau mengedit iklan itu kalian harus memperhatikan yang pertama yaitu tentang isinya, bagaimana isi si iklan tersebut. Kemudian yang kedua tentang strukturnya. Ya, pertemuan lalu ketika Zoom, Bu Egi sudah menjelaskan mengenai struktur teks iklan. Ya, kemudian yang ketiga yaitu kalian harus memperhatikan kebahasaannya, kaidah kebahasaannya. Dan pertemuan yang lalu ketika Zoom, Bu Egi juga sudah menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan iklan. Ya, jadi kemudian adakah bagian-bagian yang harus kamu sempurnakan atau yang tidak sesuai dengan struktur ataupun dengan kaidah kebahasaan teks iklan. Ya, jadi pada intinya penyuntingan iklan itu menyunting atau mengedit hal-hal yang tidak sesuai dengan struktur iklan dan kaidah kebahasaan iklan anak-anak hebat. Nah, agar kalian lebih mengingat apa itu struktur iklan, Bu Egi akan lebih menjelaskan atau mengulangi struktur iklan tersebut ya anak-anak. Nah, struktur iklan itu yang pertama ada judul. Judul itu diletakkan pada bagian atas dan dilihat pertama kali oleh orang, tetapi ada juga iklan yang tidak mencantumkan judul. Ya, jadi judul hukumnya tidak wajib. Jadi boleh ada, boleh tidak ada. Ya, kemudian yang kedua, nama produk atau jasa. Ya, merupakan bagian yang isinya mengenai produk atau jasa yang hendak ditawarkan kepada masyarakat. Jadi kalau di dalam buku paket itu istilahnya tentang pengenalan produk. Ya, kemudian yang ketiga, deskripsi produk atau jasa. Ya, bagian ini berisi tentang penjelasan produk dan jasa yang hendak ditawarkan kepada halayak. Biasanya bagian ini ditulis dengan menarik dan kalimatnya mengajak orang lain untuk membeli produk atau jasa tersebut. Ya, jadi kalian sudah ingat ya struktur teks iklan. Ya, jadi nanti ketika Bu Egi memberikan tugas untuk kalian menyunting iklan, jadi sudah bisa ya anak-anak hebat. Kemudian kaidah kebahasaan teks iklan yang kedua, yaitu imperatif. Imperatif itu adalah kalimat perintah. Ya, contohnya, datanglah di dealer Honda terdekat. Itu adalah memerintahkan si pendengar iklan atau si pembaca iklan agar datang ke dealer Honda yang terdekat anak-anak hebat. Nah, untuk yang keempat, kaidah kebahasaan teks iklan itu ada berkesan positif. Nah, di dalam iklan itu pasti si iklan itu adalah memberikan positifnya produk, karena tidak mungkin memberikan kejelekannya si produk yang akan diiklankan tersebut anak-anak hebat. Nah, untuk kaidah kebahasaan teks iklan yang terakhir itu ada ringkas. Ya, kalian pasti sudah tahu ringkas itu apa. Ya, jadi si iklan itu harus ringkas. Karena kalau semisal bertele-tele, maka si pembaca atau yang menonton iklan tersebut akan mudah bosan. Padahal tujuannya iklan itu kan mengajak atau membuat si penonton atau yang melihat itu tertarik anak-anak hebat. Nah, itu adalah materi kita untuk hari ini anak-anak hebat. Jadi tadi Bu Egi sudah memberikan materi berkenaan dengan menulis iklan. Ya, jadi yang pertama ada langkah-langkah menulis iklan. Kemudian ada yang kedua menyunting iklan. Ya, anak-anak hebat. Nah, kalau semisal kalian masih bingung atau masih belum paham dengan apa yang Bu Egi jelaskan, kalian bisa bertanya Bu Egi melalui chat via Edmodo atau chat via WA ya anak-anak hebat. Nah, Bu Egi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.